Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi yashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat sehat. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Joni Rusdiana, Esos MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Khitobah. Saya di sini akan memenuhi tugas yakni Khitobah dengan tema muhasabah diri. Baik, langsung saja kita menuju materinya. Baik, untuk muhasabah itu kalau menurut Kiai Jawa itu mengoreksi diri sendiri atau menilai diri sendiri, tapi dalam konteks Indonesia sudah menjadi perilaku atau kebiasaan. Ada singkat cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di kitab Hikam halaman 15 juz 2. Suatu ketika Nabi Ibrahim kan Khalilur Rahman, sangat membenci kepada orang yang suka bermaksiat. Nah, suatu ketika itu Nabi Ibrahim itu diterbangkan Allah ke alam malakut. Di sana beliau melihat berbagai orang, seperti orang bermaksiat, suka judi, pezina, syaribul khamri, dan macam-macam. Allah tanya kepada Nabi Ibrahim, pendapat kamu Ibrahim kepada mereka yang bermaksiat. Terus kata Nabi Ibrahim, ya Allah, bisa saja mereka hidup di bumi engkau, memakan rezeki engkau, tapi tidak taat kepada engkau. Terus masih di fase itu, saya ulang lagi, masih di fase itu Allah itu menuruti Nabi Ibrahim, bahkan sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Setelah sekian tahun Nabi Ibrahim kan lupa akan peristiwa itu. Terus Nabi Ibrahim didhawuhi Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Ini tuh versi kitab Hikam dan memang versinya banyak. Terus ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim tiba-tiba ragu. Wam fa'atu umroji, anak saya itu buah hati saya. Kenapa engkau memerintahkan untuk menyembelih anak saya sendiri? Terus kata Allah, apa kamu itu tidak ingat ketika saya angkat ke alam malakut, kemudian kamu menyuruh membunuh beberapa orang yang suka bermaksiat, berzina, mabuk, syarbul khamri. Terus kata Allah, saya yang bikin, kemudian Anda enak aja membunuh. Dan semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang yang paling sayang kepada manusia. Islam mengajarkan meniru Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Jadi kita sebagai orang Islam itu harus meniru Nabi Muhammad SAW yang dimana beliau rahmatan lil alamin. Saya pernah dengar ceramah atau pidatonya seorang habaib, yaitu Habib Ali Bidang, yang diantaranya ceramah-ceramah beliau itu membahas Islam rahmatan lil alamin. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu ketika Nabi Muhammad SAW ada hukum, beliau itu disakiti oleh kaumnya,
di posisi itu Nabi Muhammad, di posisi itu kaumnya itu masih kafir semua. Tapi Nabi Muhammad SAW itu tetap mendoakan kaumnya. Doanya itu Allahumma hdi fa innahu la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Jadi kayak apa baiknya Nabi Muhammad SAW, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi itu masih berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Sayyidina Umar juga dapat doa Nabi Muhammad SAW itu ketika Sayyidina Umar sendiri itu masih kafir, dan Nabi Muhammad itu berdoa Allahumma izzal Islam fi Umar. Itu ketika masih kafir. Maka dari kesimpulannya itu semua itu apa ya, pelajaran bagi kita semua. Ketika seseorang itu tidak cocok atau tidak baik kepada kita pun, kita apa ya, harus tetap mendoakannya. Karena agama ini itu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Agama ini itu selalu diperuntukkan bagi orang-orang yang selalu mempunyai harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menceritakan muhasabah ini tentang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia itu banyak orang-orang fasik, di mana-mana orang nakal itu mayoritas itu fasikun. Mungkin sekarang nakal, besok tidak. Mungkin sekarang sholat, besok tidak. Mungkin besok sholat, sekarang tidak gitu. Jadi era-era fasik itu dianggap sementara, tidak selamanya. Jadi setiap orang itu apa ya, bakal mempunyai kesadaran dalam diri sendiri itu. Tidak mungkin orang itu akan stagnan hidup seperti itu terus. Baik, mungkin itu materi khitobah yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.